buat sobat off-road atau yang suka otomotif nih, terkadang off-road itu memang menyenangkan sekali. Bukan terkadang, selalu. Off-road itu sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Gimana kita sebagai laki-laki beneran merasa bahwa wih, laki-laki sejati nih men. Jadi kalau off-road ada sesuatu keindahan yang luar biasa yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang suka off-road. Ngalas. Kadang zaman-zaman dulu masih asik nih, zaman-zaman dulu masih asik off-road. Kadang 3 hari baru balik. Kadang hampir setiap minggu, Sabtu Minggu pasti becek, pasti ngegas, pengen buat off-road ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, bukan gak suka lagi off-road, bukan, tetapi ada sesuatu hal yang bikin aku ini gak bisa off-road lagi sementara ini ya, karena satu memang waktu, yang kedua waktu, yang ketiga waktu. Karena menurutku off-road itu adalah hobi yang harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, dan untuk teman-teman yang bisa membagi waktu. Kalau kita adalah seorang pekerja ya, kerja di tempat orang, instansi, pemerintah dan lain-lain. Lain hal dengan pengusaha. Kalau pengusaha kapan aja bisa dilakuin, yang penting ada karyawan, off-road gas kita. Tetapi karena dulu aku di kapal, setiap turun dari kapal aku off-road. Ya minimal ngalas lah, bukan off-road yang jauh-jauh ya. Tapi sembari berjalannya waktu, karena sekarang di instansi, otomatis nggak bisa sering-sering off-road. Karena off-road cuma Sabtu Minggu. Memang off-road itu cuma 1 minggu, tapi pikirannya berminggu-minggu, berhari-hari. Karena apa? Contoh, di dalam off-road ada kepuasan yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang yang nggak suka off-road. Ini hanya bisa dimengerti buat kalangan-kalangan yang suka off-road dan modifikasi. Karena begini, mobil kita itu dipaksa untuk melewati jalur yang tidak seharusnya, yang bukan jalur gitu. Jadi contoh, kita datang sama teman-teman, pertama jalurnya landai, karena penasaran tambah yang agak terjal, tambah terjal. Lama-lama dibikin yang tidak masuk akal. Apa artinya yang tidak masuk akal? Ketika kita off-road, nah, naik itu harus pakai winch. Nah itu sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa begitu? Karena begini, mobil kita udah punya mesin, kan gitu. Mobil kita udah punya mesin. Kalau memang dirasa kita pengen menikmati, ya cari lokasi yang kira-kira bisa pakai mesin. Meskipun nantinya ketika kita bejek, nantinya ujung-ujungnya kita pakai winch juga kalau nggak kuat. Tapi itu masuk akal masih. Tapi ada yang bener-bener udah masuk begini satu kali, ceret, naik grek, langsung di winch. Karena apa? Itu memang wajib winch. Itu memang tidak mungkin mobil bisa naik ke situ karena saking terjalnya. Nah, itu yang menurutku adalah lajur yang tidak masuk akal gitu loh. Tapi kalau buat teman-teman off-road ya masuk akal. Tetapi itu yang bikin kita itu berpikirnya hampir tiap hari gitu. Contoh misalnya, mobil harga 35, modifnya 40. Modif harga 35, modifnya 40, masuk akal. Masuk akal. Winch-nya harga 46 juta. Nah, tuh. Masih ada pakai winch Warren 8274. Pakai kurang gas, pakai Runva double motor. Wah, segala macam. Nah, dari mulai slimity build dan lain-lain.
yang merek-merek Cina atau apa itu. Terus kemudian kurang mantep, pakai PTO, pakai motor mesin pakai mesin Mio. Terus kemudian wah, baunya berbagai macam, termasuk pakai reducer dan lain-lain. Nah, di situ saat ini nggak usah, aku nggak dulu, tetapi ya tetap ketika ada waktu, meskipun sebulan sekali, yang harusnya dulu seminggu sekali, kita bikin seminggu sekali deh. Tapi kalau buat bengkel tetap buka, buat temen-temen yang mau modifikasi langsung merapat ke tempatku. Oke, cukup itu aja. Nanti karena lagi ngantuk, nggak ada teman ngobrol, makanya bikin video ngobrol sendiri. Mau diem gini juga nggak asik, jadi ngobrol aja. Oke.
sekarang deh dia full, udah pakai tutup. Ada 2 orang. Ini di jalan daerah Wonorejo Pasuruan ini termasuk jalur sepi ya, jalur cepat, kanan kirinya sepi dari orang-orang. Terus mereka si dua badut ini mereka tetap pakai penutupnya untuk nyebrang, untuk numpang ke pickup atau ke mobil-mobil yang lewat. Sekarang di logika deh, orang aja yang kelihatan mukanya zaman sekarang nih, nggak kayak dulu ya. Zaman sekarang orang yang kelihatan mukanya numpang itu aja kita ketar-ketir ya. Lah kok mereka 2 badut mau numpang ya, orang sekarang kan akhirnya sudon ya, nggak kayak dulu. Kalau dulu orang jalan kaki nggak perlu minta bantuan, kita udah datang, kemana mas, ayo numpang, ayo naik gitu. Tapi kalau sekarang bener-bener kayak harus antara nawarin apa enggak ya, karena memang resikonya bahaya gitu loh. Takut dia nanti di jalan gimana dan lain. Apalagi badut bawa tas. Nah kalau di film-film luar negeri badut bawa celurit, nah itu loh. Makanya aku heran ya, maaf nih buat teman-teman yang pakai kostum badut kalau mau cari tumpangan, bukan kendaraan umum ya, cari tumpangan. Mungkin karena kendaraan umum di daerah Wonorejo Pasuruan ini memang jarang, kadang setengah jam sekali atau sejam sekali. Mungkin dia udah lama nunggu, terus akhirnya nggak dapat, akhirnya dia mau numpang. Tapi lebih baik kalau mau numpang cari tumpangan, lebih baik si topengnya ini dilepas dulu, jadi kelihatan mukanya. Habis itu barulah numpang gitu. Itu aja sih. Daripada ngantuk, jadi ada sesuatu di pinggir jalan kayak apa baru tak bahas. Kasihan tadi tuh 2 orang badut nungguin mobil, nggak ada yang mau. Ya iyalah, siapa yang mau, takut lah gitu loh, takut di tas bawa celurit, nggak kelihatan mukanya ya kan. Kadang loh aku pernah suatu ketika nggak ada kendaraan, nggak ada angkot ya waktu itu, di daerah mana ya, di luar kota lah. Aku jalan kaki. Zaman dulu itu banyak loh yang nawarin mau kemana dan lain. Ini aku di pinggir jalan karena aku kan bawa tas besar ya, karena luar kota kan. Aku lewat, aku jalan nih, tak panggil Pak numpang, istilahnya mau numpang gitu, kasih tanda. Nggak ada yang bantu. Lewat hampir setengah jam barulah ada yang bantu, alhamdulillah. Terus yang bantu itu bilang begini, udah lama ya mas? Iya pak, saya udah setengah jam lebih pak cari tumpangan karena angkot nggak ada. Iya mas, sampean kan subuh ya, sampean minta tumpangan. Di sini jalurnya jalur cepat, kanan kiri jarang ada orang. Akhirnya orang nggak mau bantu. Bukannya mereka nggak mau, tapi mereka takut mas, kayak gitu. Apalagi aku bawa tas besar ya, gitu. Ya jadi dapat suatu cerita deh gitu kan. Nah alhamdulillah udah mau nyampe katanya sih yang ini ya, film di RCTI RCTI. Alhamdulillah sampai. Ini aku pakai Taruna, pakai ban besar, jadi keren. Cuman memang karena dia ban besar ya, jadi kalau buat lari paling enggak ya 100-110 gitu, nggak bisa lebih dari itu. Kalau lari sampai 120 kadang nih riskan, oleng komstirnya karena bannya besar. Kalau Katana ban sebesar ini ya lari paling 50 aja masih ditawar, nggak boleh kurang tong.
Oke, udah sampai, tinggal masuk garasi. Oke, thank you yang udah nonton. Nonton lagi terus ya, biar jam terbangku banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.